Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama semua gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Ini adalah masakan hasil dari belanja mingguan. Jadi saya kalau belanja mingguan masaknya juga yang simpel-simpel aja ya mak, yang sederhana aja. Yang penting cukup asupan karbohidrat, protein, sayuran dan lain-lain. Dan insya Allah pengolahannya juga bersih dan sehat. Kalau mak-mak sering lihat video yang ada masak-masaknya, kebanyakan saya sering banget bikin masakan yang kuah-kuah gitu karena ya kebutuhan keluarga beda-beda ya mak. Kalau keluarga saya di sini lebih suka kalau makanan ada kuahnya. Jadi buat balance aja karena misalnya makannya gorengan atau berbumbu, kalau nggak ada kuah itu rasanya gimana gitu ya. Bosen gak sih masak tiap hari? Oh ya iyalah bosen ya. Karena ketemunya itu lagi. Dan ini jam 1 siang saya masih masak ini ya mak. Karena menyusul kegiatan yang lain waktu itu masih belum selesai. Jadi masaknya terlambat. Dan meskipun terlambat saya sebisa mungkin tetap menggunakan bahan-bahan yang sudah saya beli untuk dimasak. Awal-awal ya memang begitu ya, kayaknya terasanya berat banget untuk masak setiap hari. Tapi itu proses ya mak, proses yang saya alami. Nggak mesti juga mak-mak harus menjalani proses yang sama seperti yang saya lakukan. Karena memasak tuh sering dianggap sesuatu yang ngerepotin ya dan membuang waktu buat mereka yang enggak hobi memasak. Sedangkan buat yang hobi masak, megang peralatan dapur, menghias piring, dan masak makanan buatan sendiri itu bisa jadi kepuasan batin. Apalagi ditambah kesibukan dan aktivitas yang padat, itu bisa bikin kita para ibu atau para emak-emak jadi jarang masak di rumah. Belum lagi mikirin bumbu belum dibikin, harus kupas bawang, bersihin sayur, sampai nyuci peralatan masak. Tapi ada kok beberapa cara ya supaya bantu kita untuk rutin dan rajin memasak di rumah. Jadi simak terus video saya kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Segala sesuatu tergantung niatnya ya. Niat untuk memasak tuh gak selalu mulus kok jalannya. Apalagi ini berhubungan langsung dengan yang namanya mood. Nah, supaya mood kita jalan terus, ketika pikiran kita lagi fresh, wujudkan niat kita untuk memasak. Jangan memasak pada sikon yang sempit dan terburu-buru. Dan juga ini tips yang sebenarnya tiap kali mak-mak bekerja juga pasti melakukan ini gitu ya. Selalu ucapkan bismillah dan niatkan untuk ibadah. Dan ini pada saat pagi-pagi saya selalu rutin kalau baru bangun tidur, ya tentunya habis sholat subuh gitu ya mak, selalu masukin piring-piring yang semalamnya udah dicuci. Jadi saya nggak pernah tuh misalnya nyuci piring terus langsung saya lap gitu dengan kain lap kering. Jadi saya biarkan mereka kering sendiri di luar, baru saya masukkan ke dalam rak piring. Sambil melihat saya beberes dan menyiapkan makanan sarapan, mak-mak tetap menyimak apa yang saya sampaikan ya. Niat tadi yang pertama sudah ya mak. Yang kedua itu adalah butuh. Nah, masak sendiri nih udah jadi kebutuhan utama buat saya terutama nih, karena bisa jadi solusi yang tepat untuk mendapatkan makanan yang berkualitas, bergizi dan sehat, dan juga terjamin kebersihannya. Masak sendiri juga solusi tepat untuk mengatasi borosnya keuangan rumah tangga kita loh. Dan dengan masak makanan kita sendiri, masakan ibu terutama,
Itu dibutuhkan juga untuk mengisi memori di otak anak di masa depan. Jadi dia punya kenangan tersendiri terhadap masakan ibunya. Untuk yang baru mulai mau memasak sendiri, meluangkan waktu setiap hari itu pasti terasa berat. Saya juga ngalamin ya, Mak. Jadi caranya coba untuk berjanjilah pada diri kita sendiri agar menyisihkan waktu untuk masak, misalnya 1 atau 2 kali seminggu. Lama-lama akan terbiasa. Kalau sudah begitu, kita bisa tambah lagi waktu memasaknya. Kita mau masak bukan berarti kita harus keluarin banyak uang untuk membeli peralatan yang mahal. Cukup miliki peralatan dasar memasak aja. Kita juga pasti akan tahu ya apa yang sebenarnya kita butuhkan. Buat apa sih perlu kita beli gitu ya peralatan yang harganya jutaan rupiah kalau kita nggak tahu kapan mau make peralatan itu. Jadi yang paling penting bisa bermanfaat, rajin dibersihkan, dan dapur ditata rapi agar enak dilihat. Jadi kita juga jadi semangat masak dan semangat bekerja di dapur. Poin ini juga termasuk yang paling berpengaruh terhadap saya ya, Mak. Di dapur yang tadinya berantakan, acak-acakan, kalau misalnya dibersihkan dan tetap rapi, itu akan memberikan vibe-nya enak aja gitu ya kalau mau masak atau keluar masuk dapur. Ada kitchen set atau enggak itu sebenarnya tergantung kebutuhan. Tanpa kitchen set, dapur juga bisa rapi dan yang penting kita punya space untuk bekerja. Jadi bahasanya tuh nggak duk-duk gitu ya. Kalau kita ke dapur tuh sempit, mau gerak aja susah. Nah jangan seperti itu. Jadi kita ciptakan sendiri situasi yang nyaman dan menyenangkan buat kita kerja di dapur. Siapkan juga bahan-bahan mulai dari awal ya, Mak, dari nol, dari rencana makan kita, buat juga jadwal masak, mempersiapkan sayuran, sampai membuat bumbu jadi. Di awal-awal menikah sih saya juga membuat jadwal harian ya, tugas-tugas di rumah, termasuk jadwal masakan untuk 1 minggu. Meskipun dulu belum rutin sih saya pakai food prep ya, Mak, kayak sekarang, tapi alhamdulillah tetap kebantu dengan adanya jadwal memasak itu. Kalau mau lebih cepat, siapkan juga segala sesuatunya di malam hari untuk keperluan masak besok. Jadi kalau misalnya besok harus masak pagi-pagi, nggak ada lagi alasan untuk drama-drama dan males-malesan. Gunakan bahan-bahan sederhana dan tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena kalau kita gagal masak, kita nggak akan terlalu kecewa. Tapi menggunakan bahan-bahan sederhana juga kasih peluang berhasilnya itu besar ya, Mak, karena mudah untuk diolah dalam proses memasak. Kita juga harus tetap realistis dan jangan berlebihan. Selalu mulai dengan masak hidangan yang sederhana aja. Dan seiring berjalannya waktu, kita bisa beralih ke masakan atau hidangan yang lebih sulit. Hasil masakan resep dan realita kadang berbeda, apalagi kalau lihat gambar masakannya tuh yang bagus-bagus. Padahal itu hanya saran penyajian aja. Jadi jangan khawatir, asalkan bisa dimakan dan rasanya pas di lidah itu udah cukup. Buat yang baru masak, pasti akan banyak menghabiskan waktu di dapur. Untuk itu, kita harus tetap banyak belajar. Tapi jangan selalu terpaku pada resep. Kita bisa tambah atau mengurangi gula, garam dengan koreksi rasa. Jadi sesuaikan aja dengan selera kita. Apalagi zaman internet kayak sekarang, sesuatu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Jadi ayo nih kita tetap terusin semangat kita dalam memasak.
Jangan lewatkan waktu untuk makan bersama dengan anggota keluarga kita. Jadikan makan bersama tuh jadi golden time, golden moment. Jangan makan terpisah-pisah di ruangan, yang satu makan di sini, yang satu makan di sana. Nah, jangan seperti itu ya, Mak. Kenapa? Karena dengan makan bersama itu juga bisa memberikan semangat tersendiri karena masakan kita dimakan oleh orang-orang tercinta. Buat beberapa orang yang sudah merasa nyaman memasak sendiri, biasanya akan mulai takut untuk makan di luar. Takut nggak sesuai, takut kecewa, dan lain-lain. Nah, poin ini juga signifikan nih kerasa di saya ya. Jadi pernah saya mager banget buat masak, terus saya lihat-lihat makanan online seperti itu. Dan pas mau order nggak tahu kenapa tuh kok kayaknya nggak ada yang memenuhi selera saya waktu itu gitu ya. Bukan karena sombong karena sering memasak, enggak ya Mak. Karena kita tuh nggak kepengen masak, tapi pengen makanan tuh ada di meja gitu tanpa kita berpikir. Malah capek mikir mau makan apa, malah bikin kita lelah gitu ya. Mikir mau apa yang harus dimakan. Belum lagi kalau udah order harganya lumayan mahal dan ujung-ujungnya nanti pas kita ngerasain rasanya nggak enak. Itu saya juga pernah ya Mak. Jadi ujung-ujungnya setelah lama mencari-cari apa yang harus dimakan, ujung-ujungnya saya cuma bikin telur, tahu, dan tempe doang dong. Tapi itu jadi gimana ya Mak, rasanya ada kepuasan sendirilah gitu daripada nanti saya takut kecewa dan takut nggak sesuai. Dan biasanya kalau kita lagi mager tapi kita memaksakan diri untuk memasak, itu kadang ide-ide tuh muncul gitu aja ya Mak. Entahlah telur diapain, tahunya digimanain gitu ya. Pokoknya itu jadi tantangan tersendiri supaya kita ciptain masakan yang belum pernah kita makan. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa dipahami ya Mak. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.